Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum jamaah Masjid Saleh Hawa yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Kitabun Nikah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid dalam kitabnya Umdatul Ahkam yang berkaitan dengan nikah. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang ketiga dari bab-bab yang ada di dalam Kitabun Nikah. Dia ada 7 bab. Kita sudah membahas bab pertama, bab kedua. Sekarang bab yang ketiga. Penulis Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah berkata, Babu ma ja'a fil istimari wal isti'zan. Bab tentang meminta perintah dan meminta izin dalam pernikahan. Bab ini maksudnya adalah bahwa seorang wanita muslimah jika ingin dinikahkan oleh walinya, maka harus melalui tahapan istimar dan isti'zan. Istimar itu artinya meminta perintah, dan isti'zan meminta izin. Jika diperintahkan oleh wanita muslimah, maka orang tuanya atau walinya menikahkannya. Jika diizinkan oleh wanita muslimah, maka
orang tuanya atau walinya menikahkannya. Nah, siapakah yang dimintai perintahnya dari wanita-wanita muslimah, dan siapakah yang hanya cukup dimintai izinnya tanpa ada perintahnya? Tentunya beda dua hal ya. Yaitu dimintai perintah, maksudnya apabila seorang wanita muslimah memerintahkan, ya, nikahkan saya, maka pada saat itu ada perintah, maka baru walinya menikahkannya. Minta izin maksudnya adalah kalau seandainya seorang wanita muslimah mengatakan, saya mengiyakan, mengizinkan untuk dinikahkan dengan si fulan. Itulah perbedaan antara isti'mar dengan isti'zan. Isti'mar maksudnya adalah dimintai perintah sampai perempuan muslimah tersebut memerintahkan. Isti'zan maksudnya adalah dimintai izin sampai perempuan tersebut mengizinkan. Nah, ini jangan heran kalau seandainya yang hadir ada bapak-bapak atau paman-paman saya, nenek-nenek saya, kakek-kakek saya yang hadir. Mungkin anggap saja mereka mempunyai anak perempuan yang di bawah tanggung jawab mereka, atau cucu perempuan yang di bawah tanggung jawab mereka, sehingga ingin mengetahui hukumnya. Bukan berarti yang sudah tua-tua ini ingin menikah lagi gitu ya. Baik. Kita ambil al-hadithul khamis ba'da 300. Hadis yang ke-305. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Qala an taskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dinikahkan janda. Al-ayyim artinya adalah al-mar'ah al-mufaraqah atau al-mar'ah al-mufariqah min zawjiha. Seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya. Ini namanya al-ayyim dalam bahasa Arabnya, atau maksudnya adalah janda. Baik itu janda cerai atau janda meninggal suaminya. Tidak dinikahkan janda sampai dimintai perintah. Maksudnya dimintai perintah oleh perempuan tersebut, dari perempuan tersebut. Kalau sudah diperintahkan oleh janda ini, ya, nikahkan saya, gitu ya, ada perintah, maka baru boleh dinikahkan. Maka baru boleh dinikahkan. Para ulama mengatakan, la yu'qad 'alaiha illa ba'da talabil amri minha. Tidak boleh dilakukan akad nikah dengan janda sampai sang janda meminta untuk dinikahkan. Sampai ada perintah dari sang janda tersebut. Kalau anak perempuan kita, na'udzubillah, janda, maka kemudian ingin kita nikahkan lagi, maka tidak boleh dinikahkan sampai ada perintah dari anak perempuan yang janda tadi. Dan tidak boleh dinikahkan perawan sampai dimintai izin. Makanya tema kita tadi apa? Menikah dengan janda atau perawan sampai dimintai izin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Bagaimana tanda perawan itu mengizinkan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaskut, jika dia diam. Anak perempuan jika ditanya, gimana? Lamarannya diterima enggak? Diam dia. Kadang ditambah dengan senyum. Maka itu berarti setuju.
Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iznuha simatuha, izinnya perawan dengan diamnya, izinnya perawan dengan diamnya. Nah, yang patut diperhatikan di sini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dinikahkan janda sampai diminta perintahnya. Kata-kata tidak ada itu maksudnya adalah peniadaan. Dan peniadaan lebih dalam daripada pelarangan. Karena peniadaan ini maksudnya adalah larangan dan tambahan. Artinya ada larangan dari syariat, tidak boleh menikahkan janda sampai ada perintah dari sang janda. Dan tambahan ditekankan lagi larangannya. Tidak boleh menikahkan janda sampai ada perintah dari janda tersebut untuk menikahkan dirinya. Ya. Jadi la tungkahu, tidak ada dinikahkan seorang janda sampai dimintai izin. Tidak ada di sini peniadaan. Peniadaan lebih dalam pelarangannya dibandingkan hanya sekedar larangan. Saya ulangi, an-nafyu ablaghu minan nahi. Peniadaan lebih dalam larangannya dibandingkan pelarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja beliau mengatakan, jangan nikahkan janda sampai dimintai perintahnya. Tetapi di sini bukan jangan, tetapi tidak ada dinikahkan seorang janda sampai dimintai perintahnya. Tidak ada adalah peniadaan, dan peniadaan lebih apa? Lebih dalam dibandingkan, lebih mengena dibandingkan pelarangan. Artinya nggak boleh sama sekali. Nanti kita akan bicarakan. Kalau dipaksa gimana? Nanti kita akan bicarakan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna hadis. Taib, mengapa untuk perawan cukup dengan diamnya? Para ulama mengatakan yaghlibul haya 'alal bikr, karena rasa malu lebih dalam yang dimiliki oleh seorang perawan. Uktufiya minha bima huwa akhaffu minal amr, maka dicukupkan dengan yang paling ringan, yaitu diam. Karena perempuan yang perawan belum mempunyai pengalaman untuk pernikahan, sedangkan janda sudah mempunyai pengalaman. Maka yang perawan dicukupkan hanya izinnya saja, dan termasuk daripada izin adalah diamnya perawan tersebut. Jadi jika bapak ibu punya anak perempuan, ada yang melamar, kemudian dimintai pertanggungjawaban, ya, dimintai pendapat, menerima atau tidak lamarannya, kemudian dia diam, berarti itu adalah izinnya. Kalau sang perempuan tersebut adalah perawan. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hukum fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan menikahkan janda sebelum ada perintah dari janda tersebut. Larangan bagi wali perempuan yang janda untuk menikahkan anak perempuannya yang janda sampai ada perintah. Kalau seandainya terjadi juga pernikahan tanpa ada perintah, maka pernikahannya batil. Batil itu apa? Tidak sah. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Kalau terjadi juga pernikahan, anak perempuannya janda, kemudian belum ada perintah dari si janda, maka dipaksakan pernikahannya, maka pernikahannya batil. Kalau batil, dia berhak untuk tidak melayani dan tidak dinyatakan sebagai janda. Artinya tidak dinyatakan sebagai orang yang sudah menikah karena pernikahannya batil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua,
larangan atau lebih tepatnya keharaman. Keharaman menikahkan perawan sebelum dimintai izin. Dan jika dinikahkan tanpa ada izin, maka nikahnya juga batil. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, jika seorang perawan dinikahkan tanpa izinnya, maka pernikahannya batil. Ya, larangan atau keharaman menikahkan perawan tanpa izinnya. Baik. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan perawan di sini adalah perawan yang, ini yang ketiga ya. Yang dimaksud dengan perawan di sini adalah perawan yang sudah baligh. Baik. Kalau perawan yang belum baligh bagaimana dinikahkan paksa oleh orang tuanya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang orang tua berhak menikahkan anaknya yang perawan yang belum baligh. Karena meskipun tanpa izin anak perempuan tersebut, karena dia belum baligh. Kenapa demikian? Karena kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, al-istizan innama yakunu fi haqqi man lahu idzan wa la idzna lis-saghira fala takunu dakhilatan tahta al-iradah. Artinya minta izin itu adalah bagi siapa yang memiliki izin, dan tidak ada izin bagi anak kecil, maka tidak masuk dalam hadis ini. Berarti kalau ada anak perawan belum baligh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin dari anak perempuan ini, maka pernikahannya apa? Sah. Ini poin yang ketiga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, astahibbu alla tuzawwajal bikru as-saghiratu hatta tablugha wa tusta'zan. Ya, tapi hati-hati para orang tua, jangan asal nikahkan. Kata Imam Syafi'i, aku lebih suka tidak dinikahkan perawan yang masih kecil belum baligh sampai dia baligh dan akhirnya dimintai izin. Kenapa? Karena yang merasakan pernikahan tersebut siapa? Anak perempuannya, bukan orang tuanya. Tapi kalaupun terjadi juga, maka pernikahannya sah. Jika ada orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perawan belum baligh, maka tanpa izin dari anak perempuan tersebut pernikahannya sah. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, yang ke berapa? Yang keempat. Tidak cukup memberitahukan kepada anak perawan yang sudah baligh bahwa dia akan dinikahi oleh seorang lelaki. Saya ulangi, tidak cukup memberitahukan kepada anak perempuan yang sudah baligh bahwa dia akan dinikahi oleh seorang lelaki. Harus apa? Didetilkan pembicaraannya. Harus didetilkan pembicaraannya. Apa itu didetilkan pembicaraannya? Misalkan, yaitu diberitahukan tentang umur calon suaminya, paras calon suaminya, kedudukan calon suaminya, keturunan calon suaminya, pekerjaan calon suaminya, ya, dan seterusnya. Jadi tidak cukup, wahai anakku, engkau sudah perawan, sudah baligh, ada laki-laki yang ingin melamarmu, mau enggak? Maka tidak cukup seperti itu. Harus dijelaskan keberadaan si laki-laki tersebut.
Dan jika diperlukan, dirinci yang lumayan, sang anak bisa berpikir tentang rincian dari calon suaminya tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang, mana yang lebih utama? Ini yang selanjutnya. Mana yang lebih utama? Menikahi janda atau menikahi perawan? Ini masuk ke dalam permasalahan di sini. Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, syariat itu penuh dengan hikmah. Syariat itu sangat proporsional, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Syariat tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang suka kepada perawan. Makanya syariat lebih mengutamakan yang perawan. Lebih afdal menikahi yang perawan, asal hukumnya seperti itu. Lebih afdal menikahi yang perawan. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar menikahi yang perawan. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi'urs. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, atazawwajta, sudah benar-benar menikah? Kemudian Jabir radhiyallahu anhu menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, abikran am thayyiban, apakah perawan atau janda yang engkau nikahi? Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, qultu bal thayyiban, aku nikahi seorang janda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak menikahi perawan yang engkau bisa menikmatinya dan dia bisa melayanimu, bisa menikmatinya dan engkau bisa, dan dia bisa melayanimu. Baik, para ulama mengatakan, diantaranya Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur rahimahullah berkata, al-bikru asyaddu hayaan wa aktsaru ghiraratan wa dallan. Mengapa perawan lebih diafdal dibandingkan janda? Karena perawan lebih memiliki rasa malu, lebih banyak rasa cemburunya, lebih manja. Karena janda pengalaman ya. Wa fi dzalika majlabatun nafs, dan itu semua mengundang rasa cinta, rasa suka pada diri seorang lelaki. Wal bikru la ta'rifu rajulan qabla zawjiha, dan perawan tidak mengenal, ini yang benar-benar perawan ya, bukan yang perawan saat nikah ya, yang benar-benar perawan, tidak pernah dimasuki kemaluannya oleh kemaluan laki-laki. Karena kadang-kadang ada di KTP-nya perawan, tapi sudah tidak virgin. Nah, ini bukan urusan itu ya, yang benar-benar perawan. Bikr yang perawan tidak pernah mengenal lelaki sebelum suaminya, tidak pernah duduk sebelum bersama lelaki seorang pun kecuali sebelum suaminya, tidak pernah di kamar bersama lelaki seorang pun sebelum suaminya. Fa fi nufusir rijal khalqun minat tanafus fil mar'ah allati lam tasbiq ilaiha ghairu. Laki-laki memiliki rasa condong kepada seorang perempuan yang belum dimiliki oleh seorang lelaki sebelumnya. Laki-laki memiliki rasa condong kepada perempuan yang sebelum dimiliki oleh seorang lelaki sebelumnya. Nah, ini para ikhwah, semestinya seperti itu. Ya, saya jadi ingat dulu waktu umur 27 tahun. Ini laki-laki umur 27 tahun, saya nasihatkan umur nikahnya umur 25 ya. Kalau bisa 25 atau sebelumnya lebih bagus. Ketika umur 27 tahun, saya sudah tidak sanggup melihat perempuan. Melihat perempuan tuh gemetar. Ya. Kemudian saya bilang ke ibu, mama rahimahullah, "Ma,
carikanlah istri. Janda juga nggak apa-apa mah, udah nggak tahan nih, ya. Maka para ikhwah itu belum belajar ya. Itu sudah masuk Madinah malahan. Artinya ada masa-masa laki-laki sudah benar-benar tidak tahan untuk menahan syahwatnya, harus dilampiaskan. Maka pada saat itu tidak boleh dia menahan-nahan, karena dikhawatirkan dia akan bermaksiat kelak. Dan saya nasihatkan yang berumur 25 tahun nikahlah. Jangan seperti 26, 27 saya. Sekarang umur sudah hampir 44 ya, mau 50 begitu, anak baru belum SD. Itu maksudnya. Kalau nikahnya cepat, maka anaknya nanti akan cepat besarnya. Ada sahabat Nabi namanya adalah Jabir bin Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu sahabat Rasulullah. Jabir sang anak, Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram sahabat Rasulullah. Jabir bin Abdullah sang anak sahabat Rasulullah. Jarak antara Abdullah dengan Jabir sang anak itu cuma 11 tahun. Berarti Abdullah menikah umur berapa? 10 tahun. Paham ya? Itu seperti teman sudah itu. Nah, sekarang umur sudah 40-an, mau 50, ya, mau 50, maka anak belum SD, baru umur TK, umur 5 tahun. Jadi segera menikah. Apalagi yang sudah, kadang-kadang ada laki-laki umur 30, 32, 33 belum dapat jodoh. Ya. Itu sudah hilang rasa ingin menikahnya. Dan banyak sekali godaannya, terutama di zaman sekarang. Maka hati-hati para ikhwah. Baik, kita lanjut. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, wafat sekitar 20-an tahun yang lalu dari kerajaan Arab Saudi. Beliau berkata, al-bikru afdal, perawan lebih utama, li'anna lam tatmah ila rijalin sabiqin, karena dia tidak punya rasa kepada laki-laki sebelumnya. Walam yata'allaq qalbuha bi ahadin qablah, hatinya belum terpaut dengan seorang pun sebelumnya. Wali anna awwala man yubashiruha minar rijal hadzal rajul, karena perempuan yang perawan tersebut yang pertama kali dia gauli adalah laki-laki ini. Fatata'allaqa bihi aktsar, maka dia akan lebih bergantung, lebih terpaut dengan yang laki-laki ini sekarang suaminya. Nah, itu penyebab-penyebab mengapa perawan lebih afdal dibandingkan janda. Tetapi para ikhwan yang dirahmati Allah, terkadang menikahi janda karena beberapa sebab yang syar'i, maka ini adalah disyariatkan. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menikahi janda. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Jabir radhiyallahu anhu menikahi janda. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini, bapaknya Jabir yang saya katakan tadi, Abdullah bin Haram, meninggal di peperangan Uhud. Otomatis Jabir sebagai anak laki-laki bertanggung jawab atas adik-adik perempuannya. Dan otomatis harus ada pendamping dari Jabir yang bisa mengayomi adik-adik perempuannya. Makanya di situ diperlukan tenaga yang sudah berpengalaman, yaitu janda di situ. Makanya beliau menikah dengan janda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga salah satu penyebab perawan lebih utama adalah karena perempuan-perempuan penghuni surga seluruhnya perawan. Nggak ada yang janda. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Inna ansha'nahunna insya'a
faj'alnahunna abkara uruban atraba. Kami selalu membuat perempuan di surga perawan. Setiap kali digauli, keperawanannya kembali. Setiap kali digauli, keperawanannya kembali. Subhanallah. Uruban atraba. Uruban artinya adalah, mohon maaf, buah dadanya tidak pernah turun, selalu kencang. Maka bercita-citalah masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 56, "Lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Para bidadari dan juga wanita-wanita penghuni surga tidak pernah sama sekali disentuh oleh seorang manusia atau seorang jin pun. Semestinya begitulah kita mencari istri-istri kita, yaitu yang tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki yang bukan mahramnya pun. Apalagi kita di kota besar seperti ini, rasa-rasanya sangat-sangat sulit. Ada, tetapi harus mencari semaksimal mungkin yang belum pernah dipegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang belum pernah berpacaran. Dan itu yang terjadi pada Maryam alaihissalam. Nih ibu-ibu yang di bawah, Maryam alaihissalam, kata Rasulullah SAW, khairu nisa'il alamin, wanita terbaik sealam semesta sepanjang masa. Ada 4. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Maryam anaknya Imran. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Yang keempat, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebab Maryam alaihissalam mengapa beliau menjadi wanita termulia sealam semesta sepanjang masa sampai akhir zaman, karena Allah berfirman, "Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar." Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Maryam memberitahukan bahwa engkau akan mendapatkan anak tanpa suami, maka Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa dapat anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Carilah wanita-wanita yang seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permasalahan yang kita bahas tadi, bahwasanya seorang lelaki menikah lebih utama dengan perawan atau janda. Maka jawabannya adalah asal hukumnya dengan perawan, kecuali jika ada alasan yang syar'i sehingga dia menikah dengan janda. Baik. Kemudian para ikhwah, apa hukum? Sudah azan nih? Belum. Apa hukum seorang wali perempuan memaksa anak perempuannya menikah dengan lelaki yang dia tidak sukai, tidak ridhoi? Apa hukumnya? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati Allah, haram hukumnya bagi wali perempuan untuk memaksa menikah anak perempuannya dengan seorang lelaki yang dia tidak sukai, tidak ridhai. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca tadi. La tunkahul bikru hatta tusta'zan. Yang artinya tidak ada dinikahkan seorang perawan sampai dimintai izin. Ini menunjukkan seluruh anak perawan. Dan ini menunjukkan seluruh wali. Tidak ada perbedaan di antara para wali. Baik itu bapak atau selain bapak. Ya. Makanya Imam Bukhari mengatakan, babu la yunkihul abu wa ghairuhu al-bikra wa sayyiba illa biridahuma. Tidak boleh
bapak atau selain bapak. Kan wali perempuan itu banyak. Bapak, paman, kakak laki-laki, anak laki-laki, dan terus seperti itu. Semakin yang pertama paling dekat, menjauh, 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 menjauh. Tidak diperbolehkan seorang bapak dan selain bapak menikahkan anak perempuannya, baik yang perawan atau yang janda, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Paham ya? Jadi di sini umum, walinya bapakkah selain bapakkah? Wajib harus menunggu ridha dari anak perempuan. Anak perempuannya umum, perawankah atau jandakah? Wajib menunggu izinnya atau ridhanya anak perempuan tersebut. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita katakan bahwasanya seorang perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya, baik itu walinya bapaknya atau yang selainnya, atau perempuannya itu adalah janda atau perawan, maka ini haram hukumnya. Ini adalah haram hukumnya. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menarik untuk kita perhatikan. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau berkata, wa amma tazwijuha ma'a karahatiha lin nikah fa hadza mukhalifun lil usuli wal uqul. Adapun menikahkan anak perempuan disertai dengan ketidaksukaan anak perempuan tersebut untuk menikah, maka ini menyelisihi pokok ajaran dan juga akal sehat. Wallahu lam yusawwiq liwaliha an yukrihaha ala bai' au ijaratin illa biizniha. Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan untuk wali perempuan memaksa perempuan tersebut untuk menjual barangnya atau menyewakan barangnya kecuali dengan izinnya. Wala ala ta'amin aw syarabin aw libasin la turiduhu. Begitu juga Allah tidak membolehkan untuk wali perempuan memaksa anak perempuannya makan, minum, berpakaian yang tidak disukai oleh anak perempuannya. Fa kaifa yukrihuha ala mubadha'ah wa mu'asyarah man takrahu mubadha'atuhu. Maka bagaimana seorang wali memaksa anak perempuannya untuk bergaul, berjima dengan seorang yang dia tidak suka untuk bergaul dengannya dan berjimak dengannya. Wallahu qad ja'ala baina az-zawjaini mawaddatan wa rahmah. Allah telah menjadikan antara dua pasang suami istri rasa cinta dan rasa kasih sayang. Fa idza kana la yahsulu illa ma'a bughdhiha lahu wa nufuriha anhu fa ayyu mawaddatin wa rahmatin fi dzalik. Kalau seandainya pernikahan tersebut tidak mendatangkan rasa cinta dan rasa kasih, maka untuk apa terjadi pernikahan? Maka untuk apa terjadi pernikahan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian selanjutnya para ikhwah, jika
telah terjadi pernikahan walaupun dengan paksaan, maka bagaimana status pernikahan ini? Si orang tua memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya, maka bagaimana status anak perempuan ini atau status pernikahan anak perempuan ini? Maka kalau seandainya sang anak perempuan tersebut membolehkan dan mengizinkan, berarti sah pernikahannya. Tapi kalau seandainya tidak membolehkan, maka rusak pernikahannya. Saya ulangi, kalau seandainya akhirnya sang anak perempuan tersebut membolehkan dan mengizinkan, karena setelah dilihat kok suaminya asik juga, akhirnya tumbuh rasa cinta, akhirnya dia setuju, maka sah pernikahannya. Tapi kalau seandainya sang anak perempuan tersebut tetap tidak suka, tidak mengizinkan, maka rusak pernikahannya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apabila rusak pernikahannya. Sebelum apabila. Ya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'at fatatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang pemudi perempuan datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa'a bi khasisatahu faja'ala al-amra ilaiha." Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya. Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakan laki-lakinya. Paham ya? Agar apa? Agar hutangnya hilang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keputusan di tanganmu wahai perempuan. Lalu sang perempuan tersebut mengatakan, "Qad ajaztu ma sana'a abi." Aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh bapakku. Jadi dia setuju. Walakin aradtu an ta'laman nisa anna laysa ilal aba minal amri syai'. Tetapi aku ingin agar para perempuan mengetahui bahwa tidak boleh anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh siapa? Oleh bapaknya. Jadi dia tetap setuju dengan pernikahan yang dipaksakannya tersebut oleh bapaknya, tetapi dia mengadu kepada Rasulullah SAW untuk apa? Agar para perempuan tahu bahwa seorang bapak tidak boleh memaksa anak perempuannya menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Nah, sekarang kalau pernikahannya rusak, apabila pernikahannya rusak, lalu bagaimana? Maka jawabannya, sang suami yang tadi menikah dengan paksaan, ya, maka sang suami tidak berhak memaksa istrinya untuk menggaulinya. Sang istri berhak untuk menolak bergaul dengan suami yang sudah menikahinya atas paksaan bapaknya. Paham ini Bapak Ibu? Sang anak perempuan yang statusnya sudah jadi istri, dia boleh menolak menggauli suami yang merupakan pernikahan atas paksaan bapaknya. Boleh dia menolak. Boleh dia tidak mau digauli. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa status pernikahannya? Berarti dipisahkah? Harus ditalakkah? Kalau kita katakan rusak, maka jawabannya adalah tergantung kepada dua hal. Jika pernikahannya rusak, tetapi pernikahannya tetap ada, maka antara dua, si suami mentalak istrinya, ya, selesai urusan berarti. Atau kalau suaminya nggak mentalak istrinya, maka
sang istri mengangkat permasalahannya ke pengadilan agama, agar nanti pengadilan agama memerintahkan suaminya untuk mentalak istrinya. Bisa dimaklumi ini Pak, beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi kalau seandainya terjadi pernikahan, sang perempuan, anak perempuan dipaksa menikah dengan walinya, maka pernikahannya apa Pak? Rusak. Taib. Kalau seandainya pernikahannya rusak, bolehkah seorang anak perempuan tersebut untuk menolak digauli? Boleh. Bolehkah sang suaminya memaksa untuk menggauli? Tidak boleh. Taib. Lalu bagaimana cara agar terpisah dengan suami ini? Ada dua caranya. Yang pertama, suaminya mentalak. Atau yang kedua, sang istri minta pengadilan agama turun tangan, agar pengadilan agama memerintahkan suaminya untuk mentalak istrinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya. Sekarang permasalahan selanjutnya, bolehkah, ini kebalikannya, sang wali perempuan menahan-nahan anak perempuannya menikah, melarang anak perempuannya menikah, padahal sudah banyak laki-laki yang melamar anak perempuannya? Jawabannya adalah haram. Wali perempuan menahan, melarang anak perempuannya menikah. Jika ditahan juga, maka anak perempuan berhak mengangkat perkaranya ke pengadilan agama, agar pengadilan agama menikahkan anak perempuan tersebut. Dan itu bukan sebuah kedurhakaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna." Jika kalian mentalak istri-istri kalian, lalu masa iddahnya selesai, maka tidak diperbolehkan kalian, wahai para wali, orang tua perempuan, untuk menahan-nahan anak perempuan kalian menikah. Tidak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang ingin menikahi anak perempuan tersebut mantan suami anak perempuan tersebut. Yang ingin menikahi anak perempuan tersebut mantan suami, rupanya mereka ingin rujuk. Orang tuanya nahan-nahan. Jangan, nanti kamu kalau rujuk nanti begini lagi, KDRT lagi rame nih KDRT lagi. Jangan. Maka pada saat itu tidak boleh dilarang. Ya, tidak boleh dilarang. Jika memang seorang perempuan ingin menikah dan rujuk lagi dengan suaminya, maka wali perempuan tidak boleh melarang, menahan-nahan untuk menikah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan selanjutnya, hukum seorang bapak menikahkan anak perempuan yang perawan dan masih kecil tanpa izin sang anak perempuan yang perawan dan masih kecil tersebut. Sudah kita bahas tadi. Boleh atau tidak? Boleh. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan bahkan ini ijma'. Seorang orang tua boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izin anak perempuannya yang belum balik, tanpa izin anak perempuan. Ini ijma'.
dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Inkahul aba as-sighara qadiman wa illam yakhtalif ahadun anna dzalika jaizun alaihinna. Bapak menikahkan anak-anak perempuan perawan yang masih kecil diperbolehkan, tidak ada khilaf di antara para ulama atas hal itu. Dalilnya surat At-Talaq ayat 4. Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahidhan." Dan wanita-wanita yang belum menikah boleh untuk dinikah, belum haid maksud saya, boleh untuk dinikahkan oleh walinya tanpa izinnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lain juga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, dan saat itu berumur 6 tahun, dinikahkan oleh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW tanpa izin dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib. Kemudian para ikhwah, bolehkah selain bapak tapi dia wali, selain bapak tapi dia wali, menikahkan anak kecil perempuan yang perawan belum baligh? Selain bapak tapi dia wali, kan wali itu banyak, ada bapak, nanti saya akan sebutkan setelah ini, ya. Bolehkah selain bapak menikahkan anak kecil perempuan yang belum baligh? Jawabannya adalah boleh. Wali selain bapak menikahkan anak perempuan yang kecil yang belum baligh, dan ini mazhab Hanafi dan pendapat yang sahih dari mazhab Hambali, dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya surat An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahkan apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. Nah, ini para ikhwah. Baik, kemudian selanjutnya, apa hukum menikahkan anak perempuan yang kecil tapi sudah janda tanpa izin janda tersebut? Perempuan masih kecil tapi sudah janda. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa boleh bapak menikahkan anak perempuan yang kecil janda, ya, tanpa izin suaminya, tanpa izin anak perempuannya. Dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Boleh bapak menikahkan anak perempuannya yang belum baligh tapi janda. Bisa nggak? Oh bisa, sangat bisa sekali. Belum baligh tapi sudah janda, bisa, dengan berbagai macam kejadian dan seterusnya. Maka ini pendapat jumhur diperbolehkan. Ini pendapat jumhur diperbolehkan. Kenapa? Karena melihat kepada kecilnya. Anak kecil masih boleh dipaksa. Ya, anak kecil masih boleh dipaksa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua enggak boleh. Dan ini pendapat Syafi'i dan salah satu sisi dari pendapat mazhab Hambali. Ya, jadi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala dalam hal ini. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sering terjadi. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh wali selain bapaknya dan bapaknya ada, sah tidak pernikahannya? Nanti dulu, ya ada ahli fatwa, tidak langsung Syekhul Islam.
Baik. Maka jawabannya tidak sah akad jika seorang wali selain bapaknya atau selain yang lebih utama untuk menikahkan anak perempuan, sedangkan wali yang lebih utama hadir, ada, tidak sah pernikahan. Betul tadi Bapak. Ya. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Utsaimin, dan pendapat dari panitia tetap untuk riset ilmiah dan pembahasan ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Dengan keumuman dalil la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan wali adalah yang paling dekat, paling dekat baru yang paling jauh. Nah, saya akan sebutkan tertibnya wali. Ya. Yang pertama, bapak. Kemudian saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari siapa? Dari si perempuan. Saudara laki-laki dari si perempuan. Kemudian keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dari siapa? Dari si perempuan. Ya. Kemudian paman. Kemudian anak paman. Anak paman. Kemudian setelah itu ya. Lalu setelah itu laki-laki yang paling dekat dengan perempuan tersebut. Tapi urutannya seperti itu. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwasanya tertib perwalian itu adalah yang paling dekat, kemudian setelahnya. Bapak, habis itu apa tadi? Saudara laki-laki. Habis itu apa tadi? Keponakan laki-laki. Habis itu apa tadi? Paman. Ya, habis itu anak paman. Nah, seperti itu. Baru setelah itu laki-laki yang merupakan asabah, ahli waris dari si perempuan tersebut yang lebih dekat, terus jauh. Paham ya? Nah, selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita sebutkan, dianjurkan seorang lelaki menikah dengan perawan. Dan ini mazhab fikih yang 4. Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Bahwa dianjurkan lebih afdal untuk menikahi yang perawan kecuali ketika ada alasan syar'i tadi. Nah, sekarang permasalahan. Apakah wajib seorang perempuan memberitahukan bahwasanya keperawanannya sudah terobek? Maka jawabannya adalah tidak wajib memberitahukan kepada sang pelamar laki-laki tentang keperawanannya yang sudah terobek. Ya. Sebelum digauli. Disebabkan karena ada kecelakaan atau yang semisalnya. Maka tidak wajib untuk memberitahukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Saya ulangi. Tidak wajib memberitahukan hilangnya keperawanan kepada pelamar laki-laki. Kalau hilangnya keperawanan tersebut karena kecelakaan atau karena paksaan atau karena perkosaan, tidak wajib untuk memberitahukannya. Paham? Taib. Permasalahan selanjutnya, bolehkah memperbaiki keperawanan
dengan cara dioperasi atau misalnya, apalagi zaman sekarang lebih canggih, bolehkah memperbaiki keperawanan disebabkan karena hilangnya keperawanan itu karena kecelakaan, perkosaan, atau paksaan? Maka jawabannya boleh. Memperbaiki keperawanan disebabkan karena kecelakaan, perkosaan, atau paksaan. Dan tidak diperbolehkan memperbaiki keperawanan karena berzina. Ya, artinya apa? Kalau seandainya perempuan tersebut pernah berzina, maka dia memberitahukan kepada calonnya tentang keperawanannya yang sudah tidak perawan lagi. Adapun zinanya tidak diberitahukan. Paham maksud saya? Ya, jadi di situ ada perbedaan. Kalau seandainya hilang keperawanannya karena naik sepeda misalkan, kecelakaan misalkan, dia lagi kecil-kecil naik tangga kemudian kepencet misalkan, hilang keperawanannya, robek keperawanannya, maka pada saat itu boleh diberitahukan kepada pelamar laki-laki. Boleh diberitahukan. Ya. Tidak wajib diberitahukan maksud saya. Tidak wajib diberitahukan. Paham ya? Tidak wajib diberitahukan. Tapi kalau karena perzinahan, maka jika sang laki-laki bertanya, wajib diberitahu. Wajib diberitahukan. Ya, ini para ikhwan. Kemudian tadi boleh memperbaiki keperawanan sebelum menikah disebabkan karena hilangnya keperawanan, sebabnya karena kecelakaan, perkosaan, paksaan, atau yang semisalnya. Dan tidak boleh secara syariat untuk memperbaiki keperawanan kalau sebabnya adalah perzinahan. Nah, selesai sudah. Cukup ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, perlukah kita menanyakan perawan atau tidak kepada wanita yang akan kita nikahi? Sudah dibahas belum? Sudah apa? Boleh nggak kita tanya? Boleh. Ya Allah. Saya perempuan berusia 35 tahun. Ini jangan kemarin nomor telepon lagi ya. Saya perempuan berusia 35 tahun, mempunyai anak 4. Anak pertama saya hasil dari luar pernikahan. Kesalahan di masa lalu saya. Semoga Allah mengampuni saya dan suami. Bapak biologis yang menikahi saya ketika kandungan berumur 2 bulan. Saya tahu anak pertama saya tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, walaupun dia bapak biologisnya. Sekarang anak saya sudah balik usia 13 tahun. Yang saya mau tanyakan, apakah anak saya bermahram dengan bapaknya? Apakah harus menutup aurat kalau ketemu? Terus anak saya jawab dulu yang ini. Begini, asal hukumnya anak yang lahir karena perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai, karena dia bukan bapaknya secara syar'i. Tetapi, perhatikan baik-baik, jika si perempuan ini, si ibu ini yang bertanya, tidak pernah berzina kecuali dengan laki-laki ini, tidak pernah berzina sama sekali kecuali dengan laki-laki ini, maka sebagian ulama masih mengatakan pernikahan yang terjadi seperti dinyatakan ini adalah pernikahan syubhat, samar-samar. Dan pernikahan syubhat boleh dinasabkan kepada siapa? Bapaknya.
Paham ini para ikhwah? Ya. Asal hukumnya tidak bisa dinasabkan. Dan ini untuk menutup benar-benar kesucian. Karena kalau seandainya bermudah-mudah nanti bisa dinasabkan, bermudah-mudah berzina. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Bahkan kadang-kadang hilang virginitas dari seorang perempuan dianggap biasa. Bahkan bangga. Bahkan cerita di media sosial. Mau diwawancarai. Oh, saya hilang pas SMP. Biasa aja. Padahal saya sering mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Kesucian sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya. Maka saya nasihatkan, ini adalah tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, asal hukumnya. Tetapi kalau seandainya ingin mengambil pendapat yang tadi, perempuan ini tidak pernah berzina kecuali dengan laki-laki ini, dan dinikahi oleh si laki-laki ini ketika berumur kehamilannya 2 bulan, maka pada saat itu nikahnya nikah apa? Syubhat. Dan nikah syubhat masih bisa dinasabkan kepada siapa? Kepada bapaknya yang menzinahi. Sehingga selesailah urusan perwalian nantinya, urusan kemahraman nantinya, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa sih tidak boleh dinikahi wanita hamil? Kan permasalahannya ini menikahi saat hamil. Rasulullah SAW bersabda, la tuqa hamil. Tidak boleh dinikahi wanita sedang hamil. Karena agar tidak tercampur air mani yang suci dengan air mani yang haram. Itu permasalahannya. Sehingga benar-benar terjadi kesucian keturunan. Itu permasalahan. Ya, maka dilihat tadi, nanti ibu yang bertanya ini dilihat. Terus anak saya yang kedua, ketiga, dan keempat, statusnya gimana Ustaz? Apakah pernikahan kami diulang semua karena ketidaktahuan kami yang dulu fakir ilmu? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami yang sekarang sudah berhijrah. Lihat, permasalahannya ada pada menikahi si ibu ini dalam keadaan ibu sudah hamil. Rasulullah SAW bersabda, tidak dinikahi wanita yang sedang hamil agar tidak tercampur air mani. Nah, nanti kalau terjadi juga pernikahan, apa hukum pernikahannya? Sah atau tidak? Maka jawabannya adalah wallahu alam, saya lebih condong kepada pernikahannya tidak sah. Lalu bagaimana Ustaz? Ini anak 2, 3, 4 ini lahir semua sudah nih, besar-besar semua. Maka jawabannya, nikahlah kembali. Dan anak yang kedua, ketiga, keempat tadi nikah syubhat. Nikah syubhat masih bisa dinasabkan kepada bapaknya, tapi nikahlah kembali. Wah, pakai acara lagi dong Ustaz, nyewa tenda lagi dong? Enggak perlu. Ya. Cukup ada rukun-rukun pernikahan, ada ijab qabul, ada saksi, ada wali, selesai. Yang penting dinikahkan kembali. Wallahu a'lam. Nah, dan para ikhwah yang seperti ini, sudahlah. Allah, jika kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Yakin baik-baik. Ya, jangan pernah merasa seseorang putus asa. Jika kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Semua dari kita mempunyai masa lalu. Tapi yang paling utama, al-a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Terakhir ya. Sebelum menikah saya meminta syarat kepada suami untuk melunasi hutangnya kepada kakak perempuannya atau ibunya. Tetapi nyatanya setelah saya menikah, suami saya belum bisa melunasi hutangnya atau belum mampu. Ternyata saya baru tahu hutang yang banyak tersebut berasal dari biaya pendidikan suami saya kuliah. Padahal suami awalnya tidak bersedia untuk kuliah. Apalagi kalau itu dianggap hutang oleh ibu dan kakaknya. Pertanyaan saya, wajib tidak suami dan saya membayar hutang yang tidak kami tahu dan tidak kami sepakati tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, ini permasalahan akad. Lihat akadnya. Apakah memang benar sang kakak, sang ibu
menghutangi anaknya untuk kuliah. Tapi heran juga, ibu kok ngutangin anak untuk kuliah. Ya. Tapi mungkin yang sekongkol ini kakak dan mengajak-ngajak siapa? Ibunya. Apabila dinyatakan hutang, bayarlah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang untuk melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu anhu." Siapa yang berhutang dan dia berniat ingin membayar, Allah akan menolong dia untuk membayar. Nah, tetapi melunaskan hutang itu lebih utama dibandingkan menagih di dunia. Melunaskan, menghalalkan, apalagi ini rahim, adik dan kakak, melunaskan hutang lebih utama, menghalalkan hutang lebih utama, apalagi ini rahim, ya lebih utama dibandingkan menagihnya yang tiada selesai. Tetapi itulah, seseorang kadang-kadang kalau urusan duit, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna bena Adam wadiyani min mal labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki 2 gunung emas, maka menginginkan gunung yang ketiga. Itulah manusia. Kalau sudah urusan duit, itu tidak ada urusan dia ustadz atau tidak ustadz, dia orang berilmu atau tidak berilmu. Manusia asal hukumnya sangat rakus terhadap harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.